Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ayu Purwaningsih dan saya, Basyiratus Syafitri, akan mempresentasikan materi tentang pengantar fikih munakahat 1. Pembahasan pertama adalah pengertian pernikahan. Secara bahasa, pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab, yaitu kata nakaha atau zawaj, yang artinya adalah kawin. Dalam arti yang sesungguhnya, nikah adalah menghimpit atau berkumpul. Secara kiasnya adalah bersetubuh. Nikah juga diartikan lebih khusus dalam konteks syariah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan. Sedangkan menurut istilah, pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan mahram. Menurut ulama Kaslik, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridho-meridhoi dengan ucapan ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridho tersebut, dan dengan dihadiri para saksi yang meyakinkan kedua pasangan laki-laki dan perempuan tersebut telah saling terikat. Sedangkan dalam pernikahan modern, khususnya di Indonesia, terdapat undang-undang yang mengatur pernikahan. Selain batas usia dalam pernikahan modern, sebelum melaksanakan pernikahan, calon pengantin diwajibkan menyerahkan data-data administrasi kepada pegawai catatan sipil. Hal tersebut dilakukan agar pernikahan dapat dibuktikan secara sah oleh negara. Bukti pernikahan tersebut berupa akta perkawinan. Sumber-sumber fikih munakahat. Yang pertama dalam Al-Quran surah Ar-Rod ayat 38 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelum kamu Muhammad, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunannya. Yang kedua dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin, hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah ia puasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya. Selanjutnya adalah karakteristik fikih munakahat. Fikih munakahat yaitu fikih yang di dalamnya terdapat segala peraturan yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan, yang di dalamnya mencakup tentang nikah, walimatul urus, mahram, kafalah, mahar, talak, poligami, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya yakni tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yaitu yang pertama untuk membentuk keluarga sakinah dan memperoleh keturunan. Yang kedua untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Yang ketiga untuk menciptakan rasa kasih sayang. Yang keempat melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan yang kelima untuk pemenuhan kebutuhan seksual. Selanjutnya, hukum pernikahan. Ada beberapa hukum dalam melaksanakan pernikahan. Yang pertama adalah wajib. Pernikahan dianggap wajib berlaku bagi mereka yang mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada istri, serta hak dan kewajiban lainnya, dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika ia tidak menikah. Yang kedua adalah sunnah. Hukum sunnah bagi orang yang mempunyai hasrat menikah dan mampu, tapi masih bisa menjaga diri dari keterjerumusan ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah.
Hukum melaksanakan pernikahan yang ketiga yakni makruh. Hukum makruh ini berlaku bagi seseorang yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika ia menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin. Dan yang keempat adalah haram. Pernikahan bisa berhukum haram, yaitu berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir dan batin, dan jika tetap menikah, ia akan menyebabkan madharat bagi istrinya. Hukum pernikahan yang kelima yakni mubah, yaitu berlaku bagi seseorang yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk melakukan pernikahan. Dan pembahasan yang terakhir adalah hikmah pernikahan. Dalam pernikahan terdapat beberapa hikmah melakukannya. Yang pertama, pernikahan dapat menjauhkan diri dari rasa gelisah, dapat menjaga pandangan mata dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, sarana terbaik untuk mendapatkan keturunan dan menghindari terputusnya nasab. Yang ketiga, adanya rasa tanggung jawab setelah melakukan pernikahan. Dan yang terakhir adalah dapat memperpanjang usia. Demikian presentasi dari kami. Atas kurang lebihnya dari kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.